Tingkatan manusia dalam mengingat Allah, dalam melaksanakan zikir kepada Allah. Manusia terbagi atas 4 tingkatan atau kelompok. Pertama, seorang yang jiwanya tenggelam dalam ingatan kepadanya. Tak sedikit pun dia akan berpaling pada dunia, kecuali dalam keperluan-keperluan hidup yang benar-benar daruri, tidak boleh tidak. Orang seperti ini termasuk kelompok siddiqin yang benar-benar tulus kepadanya. Tak seorang pun mampu mencapai tingkatan ini, kecuali dengan riyadhah dan kesabaran dalam menjauhi segala keinginan hawa nafsu selama waktu yang amat lama. Kedua, seorang yang hatinya telah ditenggelamkan oleh kesibukan dunia, sehingga tak lagi ada kesempatan untuk mengingat Allah, kecuali yang berupa bisikan yang melintas ketika berzikir dengan lisannya saja tanpa dihayati oleh hati. Orang seperti ini termasuk kelompok halikin, orang-orang yang binasa. Ketiga, orang yang disibukkan oleh dunia dan agama bersama-sama, tetapi yang lebih sering menyibukkan hatinya adalah agamanya. Orang seperti ini tidak terhindar sama sekali dari keharusan mendatangi neraka. Walaupun dia nantinya akan diselamatkan dalam waktu yang singkat, tergantung banyak atau sedikitnya waktu yang dilaluinya dalam menyibukkan hatinya dalam mengingat Allah. Keempat, seorang yang disibukkan oleh kedua-duanya, tetapi kesibukan dunianya lebih dominan atas hatinya. Orang seperti ini akan menghuni neraka dalam waktu yang cukup lama, walaupun akhirnya dia pasti keluar juga. Mengingat cukup kuatnya zikir kepada Allah dalam hatinya, meskipun zikirnya pada dunia seringkali lebih menguasainya. Kegandrungan pada dunia menghilangkan pahala kebajikan. Mungkin ada orang yang menyatakan menikmati suatu yang mubah, yang tidak terlarang adalah mubah pula. Maka apakah mungkin tindakan seperti itu menjadi penyebab terjatuhnya seseorang dari Allah? Pertanyaan seperti ini adalah khayalan yang lemah, sebab kecintaan pada dunia adalah sumber segala perbuatan dosa dan penyebab terhapusnya pahala segala kebajikan. Adapun sesuatu yang hukumnya mubah tetapi jumlahnya lebih daripada yang sangat dibutuhkan adalah termasuk dunia juga. Karena itu, dia dapat menjadi penyebab keterjauhan dari Allah. Keterangan mengenai hal ini dapat dibaca secara lebih rinci dalam buku kami, Dhammul Dunia, kecaman terhadap dunia. Ibrahim Al-Khawas mengisahkan, aku pernah di suatu tempat bernama Jabal Luqman. Kulihat di sana sebuah pohon delima yang buahnya membangkitkan seleraku. Lalu kupetik sebuah dan kubelah menjadi 2. Namun ternyata rasanya asam, sehingga aku meninggalkannya dan meneruskan perjalananku. Tak lama kemudian kulihat seorang laki-laki terbaring dengan sejumlah binatang sejenis lebah mengelilinginya. Kusapa dia seraya mengucapkan Assalamualaikum. Orang itu menjawab, Waalaikumsalam wahai Ibrahim. Mendengar dia menyebut namaku, aku terheran dan bertanya, bagaimana Anda mengenalku? Dia menjawab, barang siapa mengenal Allah, tak suatu pun yang tersembunyi baginya. Lalu aku berkata kepadanya, kulihat Anda memiliki suatu hal, keadaan spiritual khusus yang meliputi diri seorang bersama Allah. Mengapa tidak memohon kepadanya agar menghindarkan Anda dari gangguan binatang-binatang ini? Akan tetapi, di balik bertanya, Anda sendiri kulihat hal bersama Allah. Mengapa tidak memohon darinya agar menghindarkan Anda dari syahwat memakan buah delima? Padahal sengatan buah delima akan dirasakan sakitnya di akhirat, sedangkan sengatan lebah hanya dirasakan di dunia saja. Mendengar itu aku diam saja, lalu pergi meninggalkannya. Telah berkata Al-Asari
As-Sari. Sejak 40 tahun yang lalu, diriku terus-menerus menuntut agar aku mencelupkan sepotong roti ke dalam sari buah, tetapi aku tak pernah memenuhi keinginannya. Jelaslah bahwa tidaklah mungkin seseorang membaikkan hatinya dalam upaya melintasi jalan akhirat selama dia tidak mencegah dirinya dari kebiasaan bernikmat-nikmat dengan segala yang mubah. Sebab apabila hati tidak dicegah dari beberapa hal yang mubah, dia pasti akan mencoba meraih yang haram. Karena itulah, siapa saja yang berniat menjaga lidahnya dari perbuatan mengunjing dan mencampuri urusan orang lain, hendaknya dia memaksa lidahnya agar senantiasa diam, kecuali untuk berzikir kepada Allah atau mengucapkan sesuatu yang perlu dalam agama. Begitulah sampai syahwatnya untuk berbicara menjadi mati sama sekali, dan dia tidak akan mengucapkan apapun selain sesuatu yang hak. Dan dengan begitu diamnya itu menjadi bagian dari ibadah. Sebagaimana berbicaranya pun menjadi bagian dari ibadah.